Nih lihat berbantah-bantahannya sampai terus bawah Kenapa lagi. jadi bahas tiba-tiba Palestina? Terus Di makanya. postingan Gen Z. Tuh 39. Gila, 39. Nah, ini terkait dengan kontrol emosional gimana nih Coach? Coach kasih solusi. Emang boleh semerah ini? Hah? Merah ini bukti konkret bahwa gue cinta tanah air Indonesia, men. Orangnya. Merah kan Persija? Sekarang merah. Hey, saya tuh Jakarta sekali. Saya tahu perkembangan dan perubahan di Jakarta seperti apa, Bos. Tenang. Biarkan emotional agility kita bicara dulu. Oh, sorry. Sebelum kita kemudian merespon segala sesuatu. Tenang. Lihat dong sekarang Jakarta seperti apa. Gimana? Gini gue cocok logikan aja deh. Kemarin gue sempat rame bahas sama Om Deddy Corbuzier terkait gue dukung Palestina, terus akhirnya nyambung ke Hamas, panjang lah ya. Soal itu. Iya kan. Nanti nyambung sama topik kita kali ini sesuai dengan judul yang teman-teman lihat. Tapi gue juga mau komentar biar lu selesaiin dulu deh. Iya, gue selesaiin dulu ya. Rame itu, gue nggak mau panjang-panjang lagi, udah lah. Gue nggak kapok sih, tapi males aja udah. Ya oke, ya nggak tema juga sih di obrolan kita, tapi lo bukan males sama Palestina, lo males dengan pembahasan. Gue bantuin lo. Lu jangan framing lo. Tuh, supaya nggak gua salah pro Palestina. Tuh. Tapi bajumu apa hubungannya? itu Persija apa Palestina? Oh, iya, Persija. Iya, tapi kan maksudnya gini, Coach. Katanya kalau lu misalnya dukung negaranya, berarti lu harus dukung pejuangnya. Iya. Kan itu. Ya gue konteks general ya. Tapi pejuangnya yang diakui nama negara apa enggak? Gue nanya dulu, presidennya mengakui apa enggak? Ya dong. Lucu juga lo dukung Indonesia, tapi lo nggak dukung Imam Bonjolnya, nggak dukung Jenderal Sudirman. Lah Imam Bonjol sama Jenderal Sudirman kan sah atas arahan negara. Ya udah, gue nggak nyebut-nyebut apa-apa lo dari tadi lo. Oke. Ya maksudnya gue mau nunjukin aja bahwa gue pakaian seperti ini tuh bahwa gue nih lihat S-nya apa? Sudirman. Said. Sudirman Said. Pak guru saya. Kok Anda kepikirannya ya bener juga sih. Sama-sama dua-duanya pejuang bangsa tuh di eranya. Lagi pelik tuh dia sekarang, mesti diajak-ajak ke sini lagi biar happy. Saya kenalin nama papa saya. Tapi tenang, papa saya nggak minta saham kok. Sudirman Said. Tapi gue soal yang itu tadi, lu apa? Aduh, kenapa sih? Gini. Pak Menteri bukan yang Pak Sudirman Said ex-menteri apa sih? Postingan yang ada lu dan gue yang soal Palestina itu, Israel ya. Ada yang tiap hari itu beberapa orang yang sama masih menimpali satu sama lain sampai berhari-hari. Lu ngeliat gak sih? Yang ngeliat banget dong. Ngeliat gak sih? Munculin Gue tuh notif. sampai iki apa sih, ganggu banget ya Allah. Nah ini apakah ada hubungannya dengan emotional agility? Seperti yang dirangkum sama Ibu Susan David. PhD loh dia loh. Berarti ilmunya sama tuh kayak Deddy Corbuzier tuh. Kan beliau PhD juga, Om Deddy. Oh oke, I didn't know that. Iya. Oh, ya? Pizza Hut delivery. Smart. Enggak. beneran PhD. Nah artinya topik kita pembahasan kali ini adalah terkait dalam hal emosional. Nah itu nyambung sama yang episode lalu tuh. Iya, kita kan sempat ngomongin, kita sempat bikin EQ booster. Iya. Terus pekan lalu kita bahas managing konflik kan. Terus ada yang lucu-lucu nih, ntar biar ditunjukin aja yang nama-namanya, nama-nama emosi lucunya tuh apa aja gitu kan. Coba komennya di mana sih yang lu baca? Yang di YouTube apa yang di Instagram? Instagram. Iya. Lihat kan. Buka dong Dim. Cari dong yang waktu pembahasan seputar kemarin terkait dalam hal Palestina Israel yang sempat kita bahas. Itu komen-komennya. Ini nyambung sama pembahasan kita mengenai emotional agility. Ya coba deh buka deh komennya. Masuk dulu. Coba. Nah, ya maksudnya gimana nih kita berangkat dari pembahasan. Ya semua orang kan memang punya sifat seperti itu dong. Iya kan? Nah, artinya cuma gimana cara mereka mengendalikannya ya. Betul. Ah, coba mana? Yang ini nih, lihat berbantah-bantahannya sampai terus bawah Kenapa lagi. jadi bahas tiba-tiba Palestina? Terus di makanya. postingan Gen Z. Tuh 39. Gila, 39. Nah, ini terkait dengan kontrol emosional gimana nih Coach? Poinnya tuh begini ya. Gue cuman merasa energinya luar biasa ya untuk bisa
mengomentari dan dikomentari dan terus menerus gitu. Nah, artinya memang gue respect banget sama energi yang mereka miliki ya, kawan-kawan ikut yang terlibat dalam obrolan ini. Cuman kadang-kadang kita juga mesti memikirkan peruntukan kita berkomentar kan. Iya. Iya nggak? Supaya nggak wasted begitu aja. Dan ini yang menarik. Kita pernah bahas waktu itu di kelas IQ Booster, masih inget nggak? Rata-rata orang Indonesia itu menggunakan berapa kata? Masih inget nggak lo? Dalam hidup mereka. Dalam hidup mereka. Ini nanti pembahasan ini coba maaf gue potong, akan nyambung ke ranah karir dia, ke bisnisnya dia. Semua. Gitu. Misalnya dengan orang pendek berarti kata-katanya itu berarti ternyata dia nggak kooperatif dalam menjalankan karirnya gitu, bukan? Kata-kata kayak misalnya sekarang kan kita menggunakan kata sekarang saya menggunakan kata gitu kan. Ya, suku katanya itu ada 5. Iya kan misalnya. Ada 5 gitu kan. Orang Indonesia secara rata-rata itu dalam seumur hidup mereka menggunakan berapa kata? Udah, gue nanya dulu kalau ngitung amat gue. Ini makanya ini menarik banget buat jadi bahan referensi kita, dan gue janji gue akan make pointnya. Bahasa Indonesia itu sekarang ada 118.000 kosakata. Ya, kita memang banyak. 118.000 itu termasuk sedikit loh, karena bahasa Inggris tuh hampir 2-3 kali lipatnya. Loh, hampir 300.000. Kenapa bahasa Indonesia terkesan lebih panjang dibanding bro, gimana hari lo baik? Inggris enak, how's it going? Ya udah going gitu kan. Bukan masalah panjang pendek ya, karena itu bagian mekanika penggunaan kata-kata. Tapi yang gue maksud adalah jumlah suku kata. Suku kata dalam bahasa Indonesia itu ada sekitar 118.000 dibandingkan bahasa Inggris yang hampir 300.000. Jumlah kosakatanya. Tapi yang kita pakai dari 118.000 itu hanya 4.000, yang artinya kurang dari 4%-nya. Ngebayang gak? Jadi lo ngebayang gak kata-kata dalam bahasa Indonesia itu ada 118.000. Jadi kalau kita mau menggunakan semua, tentunya kita akan lebih ekspresif gak? Iya, tapi kita hanya menggunakan secara rata-rata 4.000 kata. Artinya ini indikator jelas, dari sini tergambar kita malas baca. Kita lebih senang menggunakan oral, menggunakan ucapan. Tapi kita malas baca, sehingga kepemilikan kita, pemahaman kita akan kata-kata itu sedikit. Kata-kata kayak menyoal gitu kan nggak dipahami ya sekarang ya. Iya, prahara kan jarang digunakan kan. Gue masih pakai sih, tapi menyoal pada kebiasaan anak-anak UMKM Tanah Abang mengulik gitu masih kan ya. Nah ini pun udah ditambah sama Menteri Nadiem sekitar 30 ribuan kata baru yang diadopsi dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain. Jadi sebelumnya kita 80.000. Tapi kita sendiri dalam mengekspresikan diri kita 4.000. Bandingkan dengan orang Inggris, seumur hidup mereka menggunakan 16.000 kata. Jadi 4 kali lipatnya. Tapi kosakata dalam bahasa Inggris tuh ada 280.000. 280.000, lo ngebayang gak? Dan jadi mereka bahkan kurang dari 10% ya. Menarik ya? Oke, itu memang sengaja dibeda-bedain setiap obrolan. Enggak, tergantung dari memang bagaimana semakin kita bervariasi dan spesifik menggunakan bahasa kayak kamu dan kamu gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggris kan ada he and she, itu udah jelas itu perempuan, itu laki-laki gitu ya. Kita bilang satu kamu bisa orang, laki-laki perempuan ya. Atau banyak orang gitu kan. Nah di dalam bahasa Inggris kan spesifik. Bandingkan dengan bahasa Arab, tau gak total kosakatanya ada berapa? 12,3 juta. Bahasa Arab lebih banyak lagi ya? Makanya spesifik. Nggak heran Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Gue cuma mau ngomong ini begini konteksnya. Dengan sedikit kata yang kita gunakan, kita punya keterbatasan teramat sangat dalam mengekspresikan diri kita. Ya. Sehingga kalau saya ngomong keadaan saya baik, itu kan bisa diperjelas dengan kata-kata kan. Baik tuh maksudnya apa sih? Baik biasa aja, baik asik banget, beruntung banget, bersyukur banget, atau baik karena saya harus menjawab lo. Sebenarnya gue nggak mau ngomong sama lo, tapi supaya lo bisa diem dan nggak harus kita nggak, supaya nggak basa-basi, gue ngomong baik aja dan tolong jangan tanyakan saya lagi. Itu kan beda-beda ya. Semakin orang punya kemampuan untuk mengekspresikan kata-kata, maka semakin ekspresif dan semakin mudah dipahami dia. Tapi di hadapan secara average, secara rata-rata hanya 4.000 kata yang digunakan oleh rata-rata orang Indonesia, makna tuh sering hilang. Paham nggak? Dan kalau lo punya pemikiran, lo punya ide, paling gampang gini deh, gue menggunakan istilahnya begini. Lo ngimpi masuk surga misalnya, lo pernah gak ngimpi jannah? Oh ya pernah, ya? Pernah lah.
minta lo untuk mengekspresikan itu. Terbatas kan? Lo Oh, paling cuma bisa bilang indah, adem, gitu. lembut, lembayung, air, susu, wangi, semangat gitu kan. Tapi gimana rasanya sebenar-benarnya, ya gak bisa lo jelaskan mimpi lo. Pernah gak lo mimpi masuk neraka? Kayak dihukum, tapi kayaknya bukan neraka sih. Bisa jadi tapi ya. kayak dihukum gitu. Coba lo suruh ceritain. Kayak disiksa gitu gue pernah tuh. Coba lo suruh ceritain. Terbatas kan. Orang-orang yang mendengar lo podcast ini, mereka akan punya pemikiran, tapi belum tentu sama dengan yang ada di pemikiran lo, bener gak? Iya dong. Iya gak? Iyalah. Nah ini yang memang challenge terbesar dari hubungan kita dengan orang lain. Kemampuan kita mengekspresikan diri yang terbatas, di samping juga kemalasan kita untuk menggunakan bahasa kita masing-masing. Sehingga apa yang sering kita obrolkan jangan-jangan bukan itu yang dipahami. Paham ya? Apalagi udah ketemu chat-chat begini nih, pasti kan bisa jadi hasil omongannya tuh atau mungkin responnya tuh bisa negatif tuh, padahal dia positif. Iya. Dan Oka doang tuh masalah tuh. Betul. Kalau nggak ada E-nya tuh. Betul. Oka gitu. Betul. Dan efeknya apa coba dari sini? Efeknya dari sini adalah seringkali kesalahpahaman terjadi dari situ. Kesalahpahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita mempunyai emotion agility yang tinggi. Nah, ini nih itu yang gue tunggu. Udah dijelasin ya. Gimana kenapa tuh? Ya? Jadi sebelum kita riweh, karena kita nggak bisa memastikan lingkungan sekitar kita akan merespon secara positif. Kita juga punya keterbatasan dalam mengkomunikasikan yang ada di kepala saya, visi saya, gitu kan? Susah, atau perasaan saya, atau kerempongan saya, kepelikan saya. Kenapa lo nggak paham? Dan lo nih bisa suami gue, istri gue, bos gue nggak paham. Dan akhirnya kita malas. Kenapa? Karena dia nggak paham-paham. Di sisi lain kita juga pelik di kepala kita. So efeknya adalah frustasi, perasaan stuck. Boleh balik ke sana tadi. Coba. Ya kan? Nah buku ini ditulis sama Bu Susan itu untuk get unstuck, embrace change, and thrive in the work and life. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau emotional intelligence, ya, emotional quotient yang kita pernah bahas, boosting EQ, itu kaitannya lebih banyak social skills, berusaha untuk empati dengan orang lain. Ini benar-benar lo menata diri lo dulu deh. Lo punya agilitas, lo punya kemampuan untuk bangkit lagi, nggak baperan nih. Kasarnya nih buku sebenarnya mengajarin lo gimana supaya nggak jadi baperan di dunia yang semakin cepat, yang semakin membuat lo sulit memahami dan sulit dipahami. Gile. Tuh. Berarti harusnya nih bener ya? Ini di atasnya EQ ya berarti harusnya. Tapi kok soalnya tuh kalau dibilang di atasnya agilitas itu kan, gue malah menurut gue ini harusnya lebih dulu. Karena pada saat lo punya ketentraman, kemampuan untuk menenteramkan diri lo sendiri, kemampuan untuk bangkit dari kebaperan lo sendiri, dan itu gak harus lo ekspresikan dengan cara yang salah, maka EQ lo udah otomatis akan kebus. Jadi ini benar-benar fokus kepada internal kita. Paham ya? Kita pernah bahas juga emotions, feelings. Sama gak? Aduh, ya beda ya harusnya. Beda ternyata. Beda ya. Jadi ini yang perlu dipahami ya kawan-kawan ya. Tapi Emotions mirip ya. Dua-duanya bisa diterjemahkan sebagai perasaan, dan kadang-kadang dua-duanya bisa dipersamakan. Dan gak apa-apa mempersamakan itu, asal lu juga punya pemahaman bahwa ada perbedaannya. Emosi itu kalau diibaratkan kayak buah semangka gitu ya, gitu kan. Semangka ya, gitu ya. Oh ya Palestina. Yang kulitnya itu emotion, core-nya yang merahnya itu feelings. Oh, luarnya hijau, dalamnya merah. Ya, yang hijau itu, iya, yang hijau itu yang bersentuhan dengan luar, yang kena sama kalau ke gores atau ke banting, yang kena tuh emosinya. Makanya dia lebih sering disebut emosi karena dipicu oleh faktor eksternal. Lo datang, Dimas nggak kerja beres, lo terganggu. Mas, kenapa lo gitu? Atau Aldan nggak merespon, iya kan? Gimana sih? Itu jadinya emosi, emotional bagian luar. Sementara yang ada di dalam namanya feelings. Terkadang ya keduanya sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena kita lebih sering didominasi emosi atau feelings. Iya, emosi lah. Emosi ya.
Tapi kan kalau bisa disamakan antara orang lagi emosi, pasti feelingnya keganggu. Nah jadi sama coach. Nah pada saat luarnya itu kalau gue ibaratkan si semangka itu tadi, cracknya itu sampai ke dalam. Tapi kalau lu punya emotional agility, feelings lo tuh kuat. Feelings lo itu yang bersentuhan dengan, kalau kita muslim bahasanya kolbu. Iya. Ya. Jadi dia itu yang paham bahwa dia punya semua kebutuhan untuk paham bahwa Allah itu tidak akan salah dalam membebani makhluknya. Allah itu menjamin rezeki. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ada di feelings. Yang bisa merasakan kolbu itu feelings. Jadi bayangkan ya, yang namanya emosi dan feelings itu sebenarnya jembatan antara ruh lo dengan jasmani jasadnya. Ya. Nah yang dekat dengan jasmani namanya emosi, yang dekat dengan kolbu namanya feelings. Sekarang gue nanya ke lo, ini tes ya, lebih baik emosi di drive oleh feelings atau feelings di drive oleh emosi? Aduh, lebih baik emosi di drive sama feelings atau lebih baik feelings di drive sama emosi? Yang pertama deh. Yang pertama yaitu lebih baik emosi di drive sama feeling. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena sejatinya hati kita tuh karena dia di paling dalam, dia terproteksi, dia tenang. Kalau lo bersyukur, luar lo bisa kayak si semangka itu bopeng-bopeng, tapi dalamnya masih utuh. Masih utuh. Berarti kan feeling gue nggak tahu ya, bisa dicocokkan dengan iman nggak ya? Diperkuat oleh iman. Diperkuat oleh iman. Masuknya kan ke kolbu kan. Soalnya tadi makanya gue suka fundamental, gue suka dasar, gue suka core. Jadi ketika tadi gue jawab yang pertama, artinya feeling pasti lebih menguatkan itu tuh. Yes. Jadi di sini sebenarnya prinsip pertama yang diajarin di buku ini adalah fokuslah pada pengendalian feelings untuk kemudian bisa menyebar sampai ke emosi. Bukan berusaha sekedar mengendalikan emosi. Jadi yang sering kita dengar kan, apa kabar lo? Ya lagi nggak enak. Jangan. Iya. Semangat. Jadi apa kabar? Pagi. Oh, MLM kali ah. Betul kan? Solid. Nah, tapi dalamnya nggak begitu. Jadi di sini benar-benar mengoreksi bahwa luarnya itu lo boleh bikin segala macam, tapi kalau nggak dirasakan sama dalamnya itu wasted. Luar itu bisa menjadi asik kalau dalamnya udah bersyukur. Kalau dalamnya tuh udah bagus. Gitu. Jadi fokusnya itu pada penataan feelings, bukan emosi, apalagi sekeliling kita. Kan banyak sekarang yang menentukan hidupnya gue, senengnya gue, marahnya gue tuh karena lingkungan gue. Lah kalau lingkungan lo katrok, lo marah-marah terus gitu. Nah, itu benar. Paham ya? Jadi di sini nih powerful banget, diajarin fokus ke feelings. Gila, ini buat organisasi tuh ngaruh banget ya. Banget. Organisasi ya di kantor kita atau mungkin ya apapun itu di perusahaan. Ya kan cara kita menyikapi, kalau gua kebayang ini dari level bawah sampai layer paling atas, tapi itu piawai memainkan feelings tuh. Ya, apa malah jadi nggak saling melengkapi ya? Enggak juga. Gimana diulangi, Bro? Misalnya gini, semua bagus masalah feeling kuat-kuatan. Tapi kan kalau kita bahas dari yang episode lalu, kuat-kuatan maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita kuat dalam feelings, satu organisasi 50 orang misalnya. Bagus nih semuanya nih, ya. Emotional agility-nya bagus gitu. Artinya dia pandai memainkan feeling gitu ya. Feeling dia sendiri ya, bukan feeling orang. Oh iya. Tapi karena ini fokusnya ke diri sendiri. Tapi nyambung nggak ini sama lu bilang waktu yang episode lalu, manusia itu butuh konflik. Oh, orang-orang yang ada di sini bukan berarti nggak berkonflik. Kita akan masuk ke poin kedua. Yang diajarin di buku ini adalah bahwa bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan values, bukan berdasarkan impuls. Impuls tuh kalau gue nggak suka sama dia, gue bikin perkara nih kan dia ada di sini, ngaco kan, sikap. Anak-anak Jaksel tuh lagi tren banget kata-kata impuls itu. Impuls. Tapi kalau values, seandainya ada hal yang kira-kira nggak mirror valuesnya, ya lo sama gue nggak mirror valuesnya, orang-orang yang punya emotional agility tinggi, mereka tidak akan menuduh, mereka nggak akan main tunjuk, mereka nggak akan marah-marah, mereka justru akan ngajak lo ngobrol. Dan karena lo juga emotional agility-nya tinggi, maka yang lo lakukan juga lo mencoba mendengarkan. Jangan-jangan bener nih orang. Kenapa? Karena feeling so stabil. Nah, itu cluenya, feelingnya harus stabil dulu sehingga lo bisa tahu gimana cara bersikap. Oke. Ya.
Ini emang unik sih. Tapi ingat aja pembahasan ini yang penting nomor satu yang diomongin di sini adalah feelings bukan sekedar emosi, apalagi faktor eksternal. Jadi faktor eksternal bisa terjadi apapun tidak sesuai dengan harapan lo, ya kan? Yeah. Orang yang lo harapkan melakukan sesuatu bisa jadi tidak melakukan itu. Ya, tapi tidak serta-merta ngedrive emosi lo. Kenapa? Karena emosi lo dikendalikan oleh feelings lo. Dan feelings lo mengatakan tenang aja, relax. Semua ada peruntukannya. Semua indah pada waktunya. Gue baik-baik aja. Itu feelings. Tapi bukan kebalik. Emosi mencoba ngedrive feelings. Solid gitu ya, atau baik gitu kan. Ya kan, kita baik, bisa. Tapi feelingsnya masih ragu. Nggak jadi. Namanya toxic positivity. Nggak masuk di sini. Oh, jadi mengedepankan emosi ketimbang itu memaksakan emosi, bukan cuma mengedepankan emosi. Pak Bos ingin setiap kali dia masuk kantor semuanya semangat. Dan dalam mata dia semangat itu adalah orang terlihat bergegas, teriak-teriak. Kan gak selalu tapi begitu. Orang kan bisa di depan laptop semangat kan? Bisa kan? Orang tidur pun karena kelelahan dia semangat kerja. Jadi dia sekarang semangat tidur. Ya, jadi toxic positivity itu musuh nomor satu emotional agility. Memaksakan positivity tanpa memberikan gambaran kenapa lo mesti positif, sehingga orang positifnya itu palsu, fake positivity. Ya kayak cosplay happiness kalau di lini masa kan banyak ya. Kayaknya gue paling happy, pasangan gue dan gue yang paling indah. Ya kan, yang lainnya cuma gitu kan. Nah itu. Ingat ya. Oke. Ini kalau dibahas detail tuh sebenarnya kalau lewat Zoom gitu asik tuh. Karena kita juga harus tahu. Ya kan, daripada satu arah. Menariknya kalau gue nggak tahu lu punya ramuannya nggak, teman-teman juga harus ikut serta gitu sehingga dia tahu gimana cara mengendalikan feelingsnya dia, emosinya dia. Ini ketiga nih justru poinnya, bahwa di dalam sini tekniknya namanya muraqabah sebenarnya kalau kita sebagai muslim. Ya, teknik untuk gabungan antara refleksi kontemplasi. Berat. Dan di sini observasi feelings itu ada tekniknya, dan gimana kita bisa benar-benar merasakan sebenarnya feelings kita apa sih. Kita tuh lagi pelik atau kita lagi bersyukur atau kita sebenarnya baik-baik aja. Karena jangan-jangan kita sebenarnya baik-baik aja. Cuman karena terus-menerus ngelihat berita yang kayaknya yang terus-terus katro, terus kita jadi dalamnya ikut juga keganggu gitu. Nah, makanya dalam periode ini yang paling bagus adalah gimana kita bisa punya kemampuan untuk tahu bahwa kita tuh terlindungi. Feelings kita tuh yang paling connect dengan yang namanya kolbu kita. Dan paling penting modalnya adalah bersyukur dulu di situ. Gitu. Padahal yang nulis kan ya mungkin bukan Muslim ya, karena kan orang dari Amerika. Dia dari Harvard. Wow. Hampir dipastikan bukan. Tapi menurut gue ada beberapa ajaran dia yang relate banget untuk kita menata emosi. Jadi kita belajar bahwa kita punya emosi. Karena ini sekarang yang sulit banget ya. Kenapa? Kayaknya kalau sedih tuh nggak boleh. Iya kan? Marah tuh gak layak. Padahal sedih dan marah tuh kan bagian dari emosi. Emosi itu apa? Keadaan, bukan ketetapan. Tapi pada saat lo merasakan emosi itu kan lo absolut merasakan emosi itu. Bener gak sih? Kalau lo sedih kan lo sebenarnya sedih. Kenapa kok sekarang dipaksa bahwa lo gak boleh tampak sedih? Karena sekeliling lo mengatakan orang yang sedih tuh gak normal. Jadi lo pura-pura happy walaupun lo sedih. Ini bahaya. Paham ya? Bahaya kayak kasus yang anak Universitas Surabaya tuh di Erlangga apa tuh yang bunuh diri di dalam mobil. Ada, coba buka deh Dim. Dia karena dia nggak tahan, karena harus tampaknya. Gua beritanya memang simpang siur ya. Komen di bawah kalau lo tahu lebih aslinya mungkin ada keluarga atau segala macamnya. Mana sih? Allah. Nah, mahasiswi Unair kan? Unair, iya itu. Mahasiswi cewek tewas dalam mobil. Dia juga bikin kayak surat wasiat apa segala macam. Coba deh, agak simpang siur, coba kita baca beritanya ya. Ini, belum bisa menyimpulkan. Gue lupa waktu itu gue dapet di TikTok atau gimana. Pokoknya akhirnya ya pasti tekanan lah. Sampai pada satu titik di mana lo memilih mengakhiri hidup lo. Di dalam mobil lagi. Itu ada sirkuit lo di dalam lo tuh ada overload. Dan lo gagal menyalurkan itu. Kan bisa lo menyalurkan dengan ekstrimnya. Yang satu kan lo pura-pura. Ekstrim satu lagi,
lo ekstrim menyalurkannya, lo dengan cara yang salah, lo maki-maki orang, lo teriak-teriak, marah-marah. Ya kadang-kadang membantu, tapi kan lama-lama nggak sehat kalau lo kayak begitu, kayak orang gila kan. Orang gila kan sebenarnya apa yang dirasain langsung diluapkan. Nah makanya yang bagus itu di tengah. Kita PR-nya ada 4 langkah Der yang di sini penting banget nih. Nomor 1, atas emosi yang lo rasakan, ya lo harus mengakuinya dulu. Itu pertama justru ya. Mengakui. Jadi gue mengakui bahwa gue merasakan emosi ini, gitu. Dan ini didahului, nomor 1-nya gue lupa, menerima kondisi. Atas kondisi apapun yang menurut lo terjadi, lo terima dulu, baru lo mengakui emosi lo. Ih berat banget ya langkah pertama ya. Menerima kondisi itu kan bagian dari keimanan sebenarnya, bahwa nggak ada yang salah dalam hidup ini, ya kan? Yang salah adalah cara pandang kita tentang hidup, bahwa sekarang bisnis masih begini-begini aja. Lo coba tarik mundur pada saat lo mau mulai kasih solusi dulu. Nggak ngebayang akan sama Dedi gitu kan. Nggak ngebayang udah bisa mencapai 1 juta. Nggak ngebayang. Iya kan? Tapi kalau waktu itu lo mengatakan, ya udah 25 kali taping masih begini-begini aja, udah deh. Paham ya? Jadi menerima kondisi dulu bahwa masih begini-begini aja. Kedua, lo mengakui emosi lo. Apa emosi yang lo rasakan? Emosi itu masih ingat yang di luar ya. Tapi tambahan yang ketiga nih, ya. Ketiga, lo mempertegas feelings lo sebenarnya apa. Karena feelings itu gak akan jauh-jauh dari kebersyukuran, ya, kebermanfaatan. Gak akan jauh-jauh. Cuman itu yang sering ketutup sama emosinya. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita suka miss gitu. Dan bagaimana kemudian kita bisa moving on terakhir. Moving on tuh bahwa ini bagian dari dinamika hidup. Beruntung gue merasakan emosi marah. Dan gak baal. Baal tuh kebal, gak punya emosi. Iya kan? Atau ya udah deh, ini permainan ini kita hentikan aja, gue bunuh diri akhirnya. Itu kan yang bahaya. Kalau kita bikin satu private konsultasi kayak kemarin, kayaknya asik tuh Coach. Lucu. Lucu. Tapi jangan banyak-banyak. Gue pengen banget case yang dibahas. Dan siapa tahu case-nya bisa diangkat di sini. Bener. Soalnya ini kan terkait dengan hal lo menceritakan bagaimana kondisi lo. Kalau tulis di kolom komen, ya maaf ya, mungkin bahaya banget. Takutnya mungkin ada orang punya interpretasi yang salah. Iya, takutnya ada orang kenal sama lo dan seterusnya yang ujung-ujungnya mungkin orang tua lo, keluarga lo lihat gitu kan. Terus lo nuang gitu, malah bahaya. Gua nggak tahu ada sampai di level toksik apa enggak. Tapi kalau kita kayak kemarin yang private cerita, ya kan, eksklusif di malam hari, di saat lagi kondisi tenang, lo keluarin itu kenapa? Nah mereka juga kan saling komit di dalam, malah ada yang doain. Nah enaknya tuh ketika kita ngobrol secara Zoom tuh asik banget gitu. Boleh. Ya, kita boleh buat kan? Seperti itu. Dan ini benar-benar diniatkan karena lo butuh untuk tahu mekanika ini. Iya. Dan gue justru, kita mintanya imbalannya adalah lo kasih kayak feedback gitu, teknik-teknik yang nanti akan diberikan apakah bermanfaat atau betul. enggak, gitu. Ini ada hubungannya nggak yang ada di buku lo ini? Selalu, kan kemarin di EQ Booster itu kan banyak banget yang mereka terbantukan dengan adanya kita Zoom minar pada malam hari itu. Ternyata panduannya mereka bawa ini. Iya betul. Pantesan nyambung tuh. Coach, beda dong. Itu yang gue rasakan yang barusan lo terangkan itu ternyata ada di halaman sekian lo gitu kan. Ini juga sama sebenarnya. Gue menggunakan buku ini juga sebagai referensi buku Your Career Workbook. Karena sebelum kita bahas external problem yang kita nggak kendalikan, lebih baik kita bahas internal problemnya. Itu yang dimaksud sih. Gitu, boleh. Seru. Kirim kalau lo tertarik, nanti kita coba buatkan yang eksklusif tuh, maksudnya nggak usah banyak-banyak. Ya, kita bahasnya case per case. Dan gue juga pengen belajar untuk buku selanjutnya. Betul, cakep. Dan teman-teman yang kemarin udah punya bukunya itu mungkin bisa lanjut ya. Jadi tanpa ada bundling buku. Nah, tapi sangat disarankan pastikan teman-teman setelah gabung yang kemarin mungkin gak sempat ikutan EQ Booster. Ada rekamannya, lo masih bisa daftar di kelasnya untuk nonton rekamannya. Betul. Nah, kalau yang sekarang yang baru lagi, sekarang mengenai emotional agility. Nah, itu pakai ini juga asik juga tuh kita bahas. Ya, coba deh cek di description box di bawah tuh, nanti itu banyak tuh penjelasannya ada seperti apa pendaftaran dan lain sebagainya. Kita bahas sembari komen-komen dulu aja yang tipis-tipis, nanti perkara tentang keprivasian Anda ada di webinar aja. Bismillah. Ya, bismillah ya teman-teman. Thank you ya. Kita ketemu lagi nanti kita bahas di next week ya Coach. Sampai jumpa di lapangan sepak bola. Mau main. Emang hari saya Jakarta, Bang. Gua tahu perubahan Jakarta seperti apa, Coach. Bener-bener. Coach kasih solusi.